rejim pemerintah sekarang. Banyak bohongnya, banyak korupsinya, tinggal nilai. Nanti akan disampaikan, diuraikan di dalam pembacaan petisi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anna Rohana, betul ya? Kita menuntut hak kita sebagai rakyat, di mana sekarang ini rakyat banyak dizolimi. Allahu Akbar. Contoh aja ya, KM 50 mana sampai dengan sekarang? Ya, apa dia salah? Ya, dibunuh begitu aja, kemudian proses hukumnya mana? Dari Pak Mahfud MD, itu kalau negara ini mengelola negara ini dengan baik, dari tambang saja, itu harusnya negara mampu menyantuni rakyat Indonesia ini yang mulai lahir sampai dengan yang akan game over, itu 20 juta per bulan. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kami mohonkan untuk Bapak Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat untuk menyampaikan sambutan selaku Ketua Delegasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mereka. Salam perjuangan dari Tatar Pasundan Bandung, Jawa Barat. Juga salam perjuangan juga dari petisi 100 penegak daulat rakyat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Tamsil Lindung, betul Pak ya, sebagai anggota MPR. Saya juga dengar ada istilah apa senator RI, betul Pak Tamsil. Ya. Tapi yang jelas itu anggota MPR. Kemudian kalau saya juga tidak salah, beliau pernah jadi anggota DPR RI 3 periode, betul ya Pak Tamsil? Ya. Saya terima kasih, hatur nuhun atas kesediaan penerimaan dari Pak Tamsil pada kami ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada pagi ini kita bersama-sama bisa hadir di sini, diterima oleh Pak Tamsil. Kemudian mudah-mudahan kita di sini selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur, kita sehat. Kemudian perjuangan yang sedang kita lakukan mudah-mudahan dijabah oleh Yang Maha Kuasa sehingga mencapai sasaran yang sama-sama kita kehendaki bersama. Bapak-Ibu sekalian, kita harus mengucapkan terima kasih ke Pak Tamsil, ya, juga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Karena Pak Tamsil kami laporkan di sini, yang hadir ini adalah dari berbagai elemen bangsa. Ya, ada ustadznya, ada purnawirawan TNI-nya, kemudian ada akademisinya, ada advokatnya, ada seniman, budayawan. Pokoknya semua yang hadir ini mewakili dari semua elemen bangsa negeri ini. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, kita ini masih peduli, khususnya sebenarnya kalau kita lihat ini hampir rata-rata sudah usianya sudah ke sekolah KB, sudah sepuh gitu kan ya. Tetapi kita masih ada kepedulian dengan melihat situasi kebangsaan saat ini. Jadi saya hatur nuhun ya, terima kasih kepada semuanya. Dan sebenarnya ini adalah yang petisi 100 penegak daulat rakyat ini itu berkehendak untuk secepatnya negeri ini bisa diselamatkan. Nah, nanti itu akan dibicarakan atau nanti akan dibacakan jadi dalam petisi 100. Jadi petisi 100 ini menyampaikan aspirasi tentang situasi kebangsaan saat ini, dan mohon sebenarnya untuk segera
Jadi ditindaklanjuti. Dan saya mohon maaf sebenarnya proses ini sudah lama berlangsung, Pak Tamsil. Dari sejak bulan Mei kita sudah membuat surat. Jadi di Bandung itu kita berbagai komponen bangsa yang peduli terhadap situasi kebangsaan saat ini, itu kita mendirikan namanya Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Kita tidak ingin apa-apa, tapi selamatkan negara dan bangsa ini, gitu. Dan kita tidak dibayar, enggak, kita urunan untuk ya, kalau anggota DPR punten ya dibayar kan, dikasih gitu ya, tetapi tidak berjalan gitu ya, mewakili rakyat. Makanya kita ini membentuk PDR. Jadi DPR tidak jalan, kita bentuk PDR, Penegak Daulat Rakyat. Mudah-mudahan ini didengar gitu kan, ini didengar. Nah Pak Tamsil, jadi dari hati yang paling dalam, kita tidak pengen apa-apa, tidak pengen jabatan ke sebal tanah, ya, tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini ke depan. Jadi saya sekali lagi atas nama seluruh petisi 100 penegak daulat rakyat, ya, mengucapkan terima kasih atas penerimaannya beliau sebagai anggota MPR, kemudian juga anggota atau DPD dari DPD. Dan saya tahu, saya monitor beliau dulu waktu saya masih kedinasan, beliau keras ya untuk bela agama dan rakyat. Jadi pantas beliau menerima kita. Karena kita sudah 3 bulan ini membuat surat kepada DPR, MPR, termasuk ketua DPD, ke ayawartosnya, artinya nggak ada beritanya. Pak Tamsil, punten saya kadang-kadang dengan bahasa Sunda, mudah-mudahan siapa Arteria Dahlan nggak ngambek gitu saya ya. Nggak apa-apa, karena saya juga dari Sunda, harus kita pelihara apa tuh nilai-nilai budaya bangsa kita. Itu yang akan menjadi daya tahan terhadap bangsa dan negara ini. Kalau kita mau akomodasi budaya lain, ya wassalam, ya, nggak boleh. Nah jadi inti dari kita datang ke sini, sekali lagi saya terima kasih Pak Tamsil. Intinya adalah kita ingin menyampaikan aspirasi, yaitu petisi 100 dari penegak daulat rakyat. Karena sekarang kita rasakan bahwa kedaulatan rakyat sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kedaulatan partai. Kita merasa bahwa DPR maupun MPR sudah tidak lagi sebagai mewakili rakyat yang membela kepentingan rakyat, tetapi dia membela kepentingan partai, golongan, dan perut perorangan. Ini tulisannya, saya sampaikan. Kalau misalnya saya salah, saya minta maaf ya. Tetapi kebebasan untuk menyampaikan pendapat sekarang ini, kita negara demokrasi harus berani untuk menyampaikan. Allahu Akbar. Nah jadi intinya sebenarnya kita ini yang mewakili rakyat Indonesia dari semua provinsi, dari segala profesi, sudah tidak percaya lagi kepada rejim pemerintah sekarang. Banyak bohongnya, banyak korupsinya, innalillahi. Nanti akan disampaikan, diuraikan di dalam pembacaan petisi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. An Rohana, betul ya? Jadi nanti kita serahkan, hanya mohon nanti ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada DPR maupun MPR. Kita siap kalau seandainya kita ngarang. Saya punya keyakinan ini para advokat, para sarjana hukum, kemudian sarjana ekonomi di sini yang ada di dalam petisi 100 ini, itu bisa memberikan bukti, memberikan fakta. Jadi, dan kita menuntut hak kita sebagai rakyat, di mana sekarang ini rakyat banyak dizolimi. Allahu Akbar. Dan kita harus bangkit, Nggak boleh kita diam begitu saja melihat kezoliman. Ya saya contoh aja ya. KM 50 mana sampai dengan sekarang, ya? Apa dia salah, ya? Dibunuh begitu aja, kemudian proses hukumnya mana? Proses hukumnya diproses hukum dengan benar atau tidak? Innalillahi. Ya, saya mantan juga dari pemerintahan, ya. Saya tahu bagaimana pemerintah, ya. Dan sekarang saya di rakyat, gitu. Betapa rakyat yang seharusnya mewarisi kekayaan negara ini yang katanya nomor 11 terkaya di dunia, tetapi rakyatnya hidup masih ada di kota itu, hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Ini harus bangkit, ini harus berjuang. Tetapi sisi lain, ya,
yang mengelola negara yang harus berpikir untuk kepentingan rakyat, berkolaborasi dengan para asing, ya. Kemudian yang penting, gua kenyang, sabotage dengan rakyat. Kalau saya tidak salah, saya mengutip dari Pak Mahfud MD, itu kalau negara ini mengelola negara ini dengan baik dari tambang saja, itu harusnya negara mampu menyantuni rakyat Indonesia ini yang mulai lahir sampai dengan yang akan game over, itu 20 juta per bulan. Dari tambang, belum dari yang lain. Jadi kepedihan ini, kepedulian yang petisi 100 ini, Pak Tamsil, kita mohon dengan sangat. Kita konstitusional ini, konstitusional. Tidak ada kita istilahnya ingin menghancurkan negara ini. Nggak ada. Apalagi saya mantan tentara. Saya ini disumpah. Sumpah saya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nggak akan mungkin saya makar, kecuali saya siap mati untuk kepentingan agama, bangsa dan negara ini. Allahu Akbar. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat sumpah itu saya, artinya walaupun saya sudah pensiun, karena itu sumpahnya itu saya secara pribadi, itu sampai yaumil akhir saya yakini akan dituntut saya. Ini negara mau dikuasai komunis nih, ya. Lu diam aja, padahal kamu kan disumpah setia kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kenapa saya sampaikan gitu? Fakta yang ada seperti itu. Kepres nomor 17 dengan Impres 02 sudah jelas itu berpihak kepada PKI. Ya. Loh, masa harus disantuni? Emang ulama yang dibunuh, rakyat yang dibunuh, dibiarkan begitu aja? Makanya saya senang kemarin saya lihat di medsos, anaknya Pak Yani nuntut untuk dibatalkannya Kepres nomor 17. Saya pun setuju batalkan itu. Jadi Allahu Akbar. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai kata pengantar di dalam penyampaian aspirasi dari petisi 100 penegak daulat rakyat. Saya tidak akan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Pak Tamsil, tetapi mohon ini segera diajukan dan dikabulkan untuk segera makzulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pimpinan nasional yang sekarang, supaya ya secepatnya supaya NKRI tidak lebih rusak. Ini aja yang kami sampaikan. Kemudian saya berharap kita segera merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.